Salam Isofra channel. Kembali bersama saya Besar hanya di Operasi Salam Shalom saudara. Gimana kabarnya? Tetap waras ya. Keep using your brain. Oke, saya hanya ingin menyampaikan satu hal tentang apa yang saya tadi sudah live streaming. Memang tidak kelihatan di live di YouTube karena ada masalah dari penjadwalan. Ya, itu sudah seharusnya saya bawakan di tahun 2024 ya, bulan Maret tahun lalu, tetapi pending, jadi mungkin ada kegagalan ketika saya ingin live-kannya. Tetapi di TikTok saya sudah live dan akan saya upload di situ ya. Saya menjelaskan tentang bagaimana teks asli yang seharusnya ya, teks asli yang diterjemahkan oleh LAI dengan salah dengan menggunakan kata Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, Tuhan huruf besar T saja dan selebihnya itu huruf kecil, dan Allah yang hanya huruf besar A-nya dan selebihnya huruf kecil. Itu sudah saya jelaskan. Jadi itu hanya antara Adonai, Elohim dengan Krios dan Theos ya. Dan Krios Theos ini tentang bahasa Yunani ya, karena perjanjian baru itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yang mana itu Septuaginta pun adalah terjemahan ya, itu Yunani, dan teks dalam perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani. Jadi cuma dalam penggunaan bahasa saja, tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya, seyogyanya ya, poinnya ya adalah bahwa Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, Tuhan huruf besar T-nya dan semuanya huruf kecil, dan Allah huruf besar hanya A, semuanya huruf kecil. Itu semua saja sama saja. Itu bicara tentang sebutan, tentang gelar, tentang label, tentang brand ya, yang maha kuasa, sosok yang maha kuasa, yang mana itu hanya tentang satu pribadi, yaitu pribadi Yehova. Yehova di situ kalau kalian lihat asal kata Allah huruf dari mulai perjanjian baru itu pakai Allah huruf besar atau Allah huruf kecil gitu loh, yang A-nya huruf besar atau yang Allahnya huruf besar semua, atau hanya A-nya huruf besar. Itu sudah saya jelaskan semua di situ. Tetapi kita akan bahas lagi di YouTube untuk lebih jelas, saya perlihatkan di situ ya. Semoga YouTube saya sudah bisa, karena laptopnya belum bisa di-upgrade karena full memori ya. Itulah sebabnya kita tidak bisa menampilkan ayatnya, tapi saya akan coba menampilkan dalam screenshotnya saja ya, yang nanti kita jadwalkan supaya kalian memahami bahwa pada dasarnya itu bicara tentang satu pribadi, yaitu Elohim, Adonai, Krios, Theos, itu hanya tentang satu pribadi, Yotevave ya, Yehova, yang mana itu juga semua adalah gelar daripada Yesus Kristus, karena memang Yesus Kristus adalah Yotevave. Begitu saja sederhananya ya. Oke, see you on our live streaming ya, on YouTube channel Kasih Sarah Angelio, Kasih Sarah Prophecies. Oke. Oh ya, hati-hati ya dengan para pengajar palsu yang sok-sokan mengkritik LAI seperti Edis TV dan juga karena yang si kurang ajar itu yang mengatakan Yesus adalah iblis, Yesus adalah setan, lalu Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan dengan mengatasnamakan LAI, katanya salah terjemahan. Ya, saya orang yang paling mengkritik LAI, bahkan saya selalu menyuarakan LAI itu terjemahan LAI itu terjemahan sampah, buku LAI buku sampah. Siapa lagi seperti saya yang berani mengkritik LAI? Tapi tak sekalipun saya pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan, karena dari teks asli sudah jelas bahwa Yesus itu yang diterjemahkan oleh LAI adalah Yesus itu Tuhan huruf besar semua, Tuhan yang adalah T huruf besar semuanya huruf kecil, Allah yang semuanya huruf besar, dan Allah yang huruf besar A-nya semuanya huruf kecil. Itu hanya merujuk kepada satu pribadi, Elohim yang Adonai, yang adalah Krios, yang adalah Theos ya, sang pemilik, sang pencipta, yang adalah Tuhan itu Yotevave, Yehova, sang Bapa itu sendiri. Saya Pastor Sarah. Jesus bless untuk orang-orang yang menyembah Yesus Kristus adalah Yotevave, dan dengan cara yang benar. Lonte gereja seharusnya nggak usah ngajar ya. Lonte itu seharusnya bersaksi saja, seperti perempuan Samaria yang dijumpai oleh Yesus di sumur, termasuk yang mengatakan, anakku sedang sakit, sembuhkan dia. Yang Yesus berkata, apakah layak anjing makan roti dari meja tuannya? Use your brain ya. Lonte seharusnya jangan mengajar, cukup bersaksi saja. Kira-kira ketika kamu jumpa Tuhan Yesus, apa hidupmu yang diubahkan? Itu saja seharusnya kau ceritakan, bukan mengajar.